kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian terus bahagia setiap harinya. Ngomong-ngomong soal bahagia, masih banyak orang yang sulit untuk mendapatkan kebahagiaannya. Kenapa saya membuat video ini? Karena saya ingin bercerita tentang bagaimana sih cara saya bahagia dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan banyak juga yang bertanya kepada saya, terutama teman-teman saya. Mereka bertanya bagaimana cara bahagia, bukan hanya terlihat bahagia, guys. Ini sebuah hal yang berbeda ya. Oke, bahagia ya. Pertama-tama menurut saya bahagia itu dibentuk atau bahagia itu dibuat, bukan dicari. Menurut saya, karena masih banyak yang mencari bahagia, entah itu ke seseorang, ke sesuatu, atau apapun itu. Tapi menurut saya bahagia itu adalah hal yang harus kita buat. Pertama-tama ketika kita berbicara bahagia, kita akan berbicara tentang kecewa, kita akan berbicara tentang sedih. Pasti, karena itu lawan dari bahagia. Banyak orang yang bersedih atau tidak bahagia atau kecewa lah dengan sesuatu, karena disebabkan bukan dari sesuatu tersebut atau objek tersebut, tapi dari pikiran mereka sendiri. Kenapa dari pikiran mereka sendiri? Karena ekspektasi kalian, guys. Karena ekspektasi orang tersebut. Jelas. Karena dia berpikir akan menjadi ekspektasi dia terlalu tinggi, atau ekspektasi dia baik, sangat baik, hingga ketika hal tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia akan merasakan kekecewaan yang begitu dalam. Karena tadi ekspektasi dia sangat tinggi. Bagaimana kalau kita memikirkan atau kita mengubah pola pikir kita menjadi seperti ini? Kita mengubah pola pikir kita, memikirkan atau berpikir pertama kali yang kita pikirkan yaitu kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Kalau kita ubah menjadi kemungkinan terburuk yang akan terjadi, gimana? Karena ini yang saya lakukan setiap hari atau sehari-hari saya, di kehidupan saya sering melakukan hal ini, bahkan selalu melakukan hal ini. Karena ya, memikirkan kemungkinan terburuk itu menurut saya bukan pesimis, bukan, atau bukan berpikir negatif, bukan. Tapi memikirkan kemungkinan terburuk itu agar kita bisa mempersiapkan diri kita. Itu yang saya lakukan. Ketika kita berpikir kemungkinan terburuk yang akan terjadi, kita akan berpikir tentang solusi akan kemungkinan terburuk tersebut. Ketika kita berpikir kemungkinan terburuk yang akan terjadi, kita akan mempersiapkan mental kita untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Jadi, ketika kita benar-benar dihantam realita untuk menghadapi kemungkinan terburuk tersebut, kita siap karena kita sudah mempersiapkan diri kita. Menurut saya seperti itu. Tidak ada salahnya memikirkan kemungkinan terburuk, asalkan jangan jadi orang yang pesimis, dalam artian nanti dia kayak gini lagi, nanti kerjaan ini akhirnya kayak gini lagi, nanti kalau aku melakukan kayak gini akhirnya kayak gini lagi. Itu pesimis, guys. Kemungkinan terburuk itu seperti halnya ketika kita
analoginya saya ubah hubungan aja ya, hubungan, karena anak saya anak muda gitu. Ketika saya bertemu dengan cewek, itu bertemu seorang wanita yang saya suka, pertama kali yang saya pikirkan, kalau dia nggak bisa jadi punyaku, aku harus kayak gimana ya? Apa yang harus aku lakukan? Nah, itu yang pertama kali aku pikirkan. Tapi aku diimbangi dengan usaha gitu, untuk mendapatkan dia. Ketika aku ditolak, setidaknya aku sudah siap akan hal itu. Analoginya seperti itu. Nah, masih banyak orang-orang yang tidak memikirkan hal itu. Saya nggak menyuruh atau menyarankan kepada teman-teman saya untuk itu hal pertama yang harus kalian pikirkan, enggak. Tapi setidaknya kalian memikirkan hal itu. Itu yang saya sering tekankan kepada teman-teman saya. Dan ya, masih banyak yang belum berpikir seperti itu. Makanya akhirnya mereka datang kepada saya, bercerita, curhat. Oh ya, beras, ternyata dia kayak gini, ternyata dia kayak gini. Ya udah, saya harus bagaimana? Saya hanya cara seperti itu. Setidaknya saya sudah mengingatkan kalian, saya sudah mengingatkan kamu. Jadi jadikan hal tersebut sebagai sebuah pelajaran dalam hidup kamu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan ada lagi, cara kita untuk bahagia, yaitu dengan berkumpul dengan orang-orang yang menggiring kalian untuk bahagia, bukan orang-orang yang menambah beban pikiran kalian. Itu menurut saya. Misalkan ketika kalian ingin curhat ke teman kalian, tongkrongan kalian, tapi kalian malah tidak mendapatkan jawaban, malah ditambah beban. Nah, itu hal-hal yang harus dihindari lah menurut saya. Bukan menghindari orangnya, tapi kalian tahu porsi kalian. Kalau kalian datang ke si A, gue nggak bisa dicurhat sama si A gitu. Karena kalau gue curhat sama si A, nanti dia mana beban. Bukan berarti kalian tidak boleh berteman dengan si A ya, tapi kalian harus punya porsi kalian masing-masing lah kepada tongkrongan kalian atau kepada teman kalian. Seperti yang saya lakukan ini, mungkin teman saya sedikit, saya bisa dihitung dengan jari lah, tapi mereka punya peran masing-masing dalam hidup saya, kompleks di hidup saya. Ketika saya butuh dalam perkara masalah A, saya datang ke sini, dia punya solusi dengan masalah ini. Itu pun seterusnya. Ya, berikutnya ada lagi, cari kesenangan kalian dalam suatu kegiatan. Misal kalian suka membaca, kalian suka menyanyi, kalian suka olahraga, itu bisa membantu untuk mengurangi tingkat stres kalian. Bisa dikatakan, atau dengan kata lain, itu sama seperti melampiaskan emosi kalian, melampiaskan amarah kalian, melampiaskan rasa kecewaan kalian, agar rasa itu plong atau lepas dari diri kalian. Ya, berikutnya yang biasa saya lakukan adalah setelah saya meredam amarah saya, atau biasanya kalau kita stres kan kita berantakan gitu pikirannya. Nah,
itu saya akan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Setelah itu ketika saya sudah fresh, sudah tenang, saya akan melakukan perenungan biasanya. Merenungi apa? Merenungi masalah tersebut. Karena saya bukan lari dari masalah tersebut, tapi untuk sedikit beristirahat dulu, mengistirahatkan otak dulu, mengistirahatkan hati dulu, agar tenang, baru saya berpikir. Setelah melakukan sedikit perenungan kecil atau perenungan yang jangkanya panjang, pasti kalian akan menemukan titik di mana kalian mendapatkan solusi tersebut dari diri kalian sendiri. Kalau yang tadi, yang kedua itu dari orang lain, kita mencari solusi. Kenapa harus membutuhkan perenungan? Seperti halnya kalian guys yang menonton video ini, kalian belum tentu bisa melakukan apa yang atau melakukan cara saya dalam menyelesaikan masalah saya atau mencari kebahagiaan saya. Jadi kalian butuh perenungan agar kalian mendapatkan jawaban versi terbaik dari diri kalian sendiri. Karena jawaban itu datang dari hati kalian langsung, dari pikiran kalian langsung. Ketika kalian sudah merenung, kalian memikirkan masalah tersebut, memikirkan solusi terbaik, maka eksekusi solusi itu. Jangan hanya dipikirkan, oh ya udah dapat jawaban dan berhenti sampai situ, jangan, tapi eksekusi. Ya, itu cara saya untuk bahagia dalam hidup saya. Dan yang perlu kalian tekankan adalah satu, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Semua masalah pasti ada solusinya. Jalaluddin Arumi bilang, setiap kali kapal berlayar pasti ada ombak yang membawanya. Setiap kali ada masalah, pasti di sana ada jalan keluarnya. Saya tutup dengan kata-kata itu video saya. Terima kasih semuanya. Salam.